Oh, halo teman-teman, apa kabarnya? Perkenalkan, saya Paujan. Saya Nia Aulinia Hati dengan NPM. Perkenalkan, nama saya Nur Azarin Isabella. Di sini saya sebagai moderator dan juga editor. Ya, editor. Di sini kami memiliki tim yang akan menelaah sebuah materi, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Oke, sebelum ke materinya, mungkin kalian harus tahu dulu gitu arti dari hak, kewajiban, bahkan warga negara itunya sendiri gitu. Baru disatukan menjadi satu gitu. Oke, sekarang mari kita mulai. Kita akan masuk ke pembahasan hak terlebih dahulu gitu. Oke, kepada rekan saya yang membahas hak, dipersilahkan. Apa sih hak dan kewajiban itu? Hak dan kewajiban adalah dua konsep penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam konteks warga negara. Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai peraturan lainnya. Di sini juga ada pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak berada dalam kandungan. Hak juga pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui dipertanggungjawaban atas kewajiban. Ada pengertian hak menurut para ahli. Yang pertama menurut Srijanti. Hak adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan individu, serta menjamin kesempatan bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya. Yang kedua, menurut Surjono Sukanto, hak dibagi menjadi dua bagian, yakni hak relatif atau hak searah, hak ikatan, dan hak mutlak atau hak dengan arah jamak, hak yang terdapat dalam undang-undang. Di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh dari hak. Yang pertama, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Dan yang ketiga, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayanya. Oke, terima kasih untuk rekan saya yang bernama Nia ya, telah membahas hak dengan sangat-sangat baik. Terima kasih untuk rekan saya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas kewajiban ya, kewajiban. Untuk rekan saya yang membahas kewajiban, dipersilakan. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian kewajiban. Pengertian kewajiban itu apa sih? Nah, pengertian kewajiban itu segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban bagi setiap individu sebagai warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapatkan. Adapun pengertian menurut para ahli, yang pertama menurut John Salmon. Menurut John Salmon, kewajiban itu suatu hal yang harus dikerjakan oleh seseorang. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka seseorang bisa mendapatkan sanksi atau konsekuensi. Yang kedua, menurut Profesor Notenogoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan yang semestinya dilakukan atau dikerjakan oleh pihak tertentu. Di sini saya akan memberikan 3 contoh kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Konsep sikap ini mencangkup partisipasi dalam bentuk pertahanan negara, bukan hanya pertahanan atau militer saja,
tetapi juga mencangkup aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang terakhir, setiap warga negara berkewajiban untuk taat, patuh, dan tunduk terhadap hukum yang berlaku. Tujuannya agar apa? Agar ketertiban, kedamaian, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Selanjutnya, pengingkaran kewajiban warga negara. Apa sih pengingkaran kewajiban itu? Nah, pengingkaran kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana memiliki kewajibannya sendiri sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut contoh kasus pengingkaran kewajiban. Yang pertama, tidak membayar pajak, lalu melanggar peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir, tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu, upayanya seperti apa? Upaya mencegah pengingkaran kewajiban yang pertama, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Kedua, memperkuat rasa persatuan. Dan yang terakhir, menegakkan secara adil dan tidak ada diskriminatif. Selanjutnya, ada faktor-faktor penyebab pengingkaran kewajiban. Yang pertama, sikap intoleran. Di Indonesia, kita perlu bersikap toleransi antar sesama tanpa melihat atau memandang suku atau status. Jika seseorang memiliki sifat intoleran, maka akan muncul sikap tidak menghargai dan tidak menghormati orang lain. Lalu, kurangnya rasa kesadaran berbangsa dan bernegara. Seperti yang sudah dijelaskan, setiap warga negara memiliki aturan yang tidak boleh dilanggar. Bila rasa kesadaran warga negara rendah dan mengabaikan aturan, maka yang ada akan menimbulkan perilaku yang tidak baik. Dan yang terakhir, aparat penegak hukum kurang tegas. Aparat penegak hukum memiliki peran besar untuk negara dan masyarakat. Jika aparat penegak hukum kurang tegas, maka akan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Itu saja pembahasan kewajiban. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk Nisa sudah membahas kewajiban dengan sangat baik. Untuk pembahasan selanjutnya adalah warga negara ya. Untuk warga negara ini akan dibahas oleh rekan saya, yaitu diri saya sendiri ya, Topo Udiannya. Oke, untuk warga negara ini kita akan bahas lumayan sedikit gitu kan. Tidak usah perdalam-dalam amat gitu. Sampai ke akar-akarnya nggak usah. Jadi asal kalian mengerti saja itu sudah cukup gitu. Oke. Di sini saya akan membahas warga negara. Ya, warga negara. Kalian harusnya tahu gitu, warga negara itu apa sih? Soalnya kan kalian juga warga negara gitu. Masa iya ya? Warga negara nggak tahu arti warga negara. Oke, mungkin kalian lupa atau sebagainya. Ya, saya tidak tahu gitu. Itu urusan kalian. Oke, di sini saya akan membahas sedikit tentang warga negara. Oke, di sini saya akan menjelaskan, menelaah lebih dalam, tapi kan membagikan kepada kalian. Oke, untuk warga negara ini ada istilahnya. Istilah warga negara ini merupakan hasil terima dari kata bahasa Inggris gitu kan, dari yaitu citizen. Kalian tahu kan citizen ya, dari masa lalu juga masa lalu nih. Waktu COVID juga kalian tahu mungkin ya citizen itu apa gitu kan. Ya, citizen itu memiliki makna yaitu warga negara. Ya, sesimpel itu. Atau bisa diartikan sebagai sesama penduduk sekitar individu tanah air seperti kita ini gitu kan. Kumpulan ini, kita ini termasuk warga negara gitu. Menurut Encyclopedia of the Social Science pada tahun 1968, warga negara didefinisikan sebagai orang yang tercatat keanggotaannya dari sebuah negara. Jadi misalnya
Kalau kalian udah punya KTP gitu kan, nah itu kalian tuh sudah tercatat gitu dalam warga negara. Seperti saya ada kan KTP-nya ya, gak bisa ditunjukin pada kalian karena ini berbasis warga gitu. Jadi pakai aneh-aneh kan bahaya gitu kan. Hah? Oh ya aku bukti keanggotaan kartu negara gitu. Ya gitu. Baik nih, baik yang tinggal di wilayah negara tersebut ataupun yang tidak tinggal di wilayah negara tersebut dalam pada jangka waktu tertentu. Ya, seperti itu. Mungkin seperti itu ya warga negara itu menurut ensiklopedia gitu. Menurut ensiklopedia itu warga negara itu sudah tercatat dalam keanggotaannya dalam negara itu, maupun ada di dalam negara itu ataupun di luar untuk jangka waktu tertentu. Nah, seperti itu mungkin ya untuk ensiklopedia ini gitu kan. Tapi ada juga nih pengertian warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002 adalah sebuah penduduk negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Jadi kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, itu warga negara itu adalah keturunan dari negara tersebut. Jadi misalnya kalau jadi seperti kita ini kan, kita lahir di mana, di Indonesia, berarti kita warga negara Indonesia. Nah, menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia itu seperti itu. Jadi keturunan, tempat kelahiran atau sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya kalian nikah sama luar negara gitu kan, luar negeri, berarti anak kalian itu tergantung lahirnya di mana gitu kalau menurut kamus ini. Sedangkan menurut Dr. Asia Hikam tahun 2000 adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri. Jadi warga negara itu adalah komunitas seperti partai-partai yang ada gitu. Komunitas menurut Dr. Asikam ya, seperti itu ya. Istilah warga negara sendiri juga bisa dibagi dua. Nah, tadi kan udah dikasih tahu ya dua gitu. Yang terdiri dari negara gitu, negara asli atau pribumi gitu kan, negara kita nih seperti saya nih asli Indonesia gitu kan, itu disebut pribumi gitu. Dan ada juga dari warga negara asing atau Fremantleling. Ya, mereka itu dari negara asing tapi tinggal di Indonesia, seperti itulah intinya mah. Apa sih warga negara asli itu apa sih, atau pribumi? Jadi warga negara pribumi atau warga asli itu merupakan penduduk asli negara tersebut. Jadi lahir maupun tinggal ya di negara itu gitu kan. Lahirnya di negara itu, tinggal di negara itu, padahal ada buktinya pula disebut negara asli gitu, pribumi lebih tepatnya. Kalau yang Fremantleling itu atau warga negara asing itu merupakan penduduk yang berasal dari negara asing gitu, negara luar, suku bangsa keturunan di luar negeri, negara kadang bukan negeri, dari luar negara tersebut gitu. Misalnya di Indonesia ada yang tinggal seperti Cina atau Inggris atau luar negeri ya, yang lainnya mungkin mereka tinggal di Indonesia selamanya gitu. Berkeluarga di Indonesia. Nah, itu disebut Fremantleling atau warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Mungkin seperti itu kali ya. Oke, untuk warga negara dari suatu negara merupakan pendukung dan penanggung jawab. Penanggung jawab apa? Wah, penanggung jawab dari kemajuan sebuah negara atau kemunduran sebuah negara. Jadi warga negara itu bertanggung jawab untuk memajukan negara itu atau sebaliknya gitu, malah mundur negara itu. Ya aneh gitu kan, harusnya mau kan maju gitu, orang lain malah pada maju naik ke atas. Ini ada yang turun
salah siapa ya? Salah warga negara lagi gitu kan. Itu dia gitu kan. Itulah kewajiban gitu, penanggung jawab dari warga negara itu seperti itu ya. Jadi tentu harus memajukan negara. Warga negara itu punya penanggung jawab gitu, tanggung jawab yang besar untuk negara. Mungkin seperti kalian ini yang kuliah gitu kan, mungkin bisa memajukan negara sedikit demi sedikit. Walaupun ya kemajuan negara itu butuh ribuan tahun atau ribuan tahun gitu, maksudnya berabad-abad gitu, ratusan tahun baru maju seperti itu. Karena Indonesia ini baru berumur ya, merdeka pun berumur 78 gitu, belum seabad gitu. Jadi ya teruslah berjuang untuk memajukan Indonesia supaya bisa melawan negara lain gitu. Melawan negara lain, jadi kita juga punya produk sendiri gitu. Seperti mengelola dan lain-lainnya itu hak warga, itu hak warga lagi, itu kok penanggung jawab warga ya untuk negara ini, untuk memajukan negara gitu kan. Oke, mungkin segitu aja kali ya untuk warga negara ini. Tidak ada yang spesial sih dari warga negara ya. Karena warga negara itu pernah kalian lagi gitu kan. Kalian juga sebagai warga negara pasti tahu gitu, apa yang harus kalian lakukan gitu. Masa kalian harus merugikan negara kalian sendiri? Enggak kan? Nah itu, kalian juga sudah tahu lah tanggung jawab kalian, kewajiban kalian, hak-hak kalian untuk menjadi warga negara itu lah. Pasti tahu lah, karena kalian juga kan warga negara Indonesia ya, atau negara lain gitu mungkin, yang tinggal di Indonesia mungkin ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan mungkin, atau melihat atau menonton video ini. Ya, kami dari tim 2 kelompok tim 2 lah, tim 2 yang membahas atau menelaah hak dan kewajiban warga negara. Izin pamit ya. Nih mohon maaf ya kalau saya ini agak gimana gitu kan membahasnya, atau ya begitulah, mohon dimaklumi ya, saya orangnya seperti ini. Untuk rekan-rekan saya ya, tuh maafkan juga gitu ya. Itu karena tim kami juga gitu. Jadi maafkan juga mereka kalau ada salah kata dan sebagainya. Kami tim 2 mengucapkan selamat tinggal, sampai jumpa kembali. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Ya juga menyimak ya. Apakah Anda menyimak? Ya tentu saja kalian pasti menyimak ya. Kalau nggak menyimak, parah sih kalian. Parah. Saya sudah mengulang-ulang video ini sebenarnya. Parah sih. Oke, terima kasih banyak. Saya Paujan izin pamit sebagai moderator di sini ya, moderator yang kurang-kurangnya. Ya, sampai jumpa. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain,